Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya oleh kasih karunia-Nya kita masih diperkenankan bersama-sama untuk bisa mengadakan peribadahan yang semacam ini. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membersihkan diri, kita bangkit berdiri bersama untuk kita masuk di dalam peribadahan kita. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarganya telah mempersiapkan diri baik sarana prasarana terlebih tubuh jiwa dan roh kita untuk menghampiri masuk dalam tahta kemuliaan Tuhan melalui ibadah ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi dan Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu biarlah turun atas kita sekalian melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat serta sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh urapan serta lawatan kuasa Roh Kudus, diberkatilah kita semua. Bahkan ibadah kita hari ini mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kita di rumah. Kita mau tinggikan namanya, kita mau puji namanya, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Matanya, pandangannya tidak pernah lepas dari kita. Bukan hanya pandangannya yang tidak pernah lepas dari kita, tetapi Dia senantiasa menuntun langkah kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita hadapi, kiranya kita boleh percaya Tuhan Allah yang memimpin kita. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Dia Allah yang Maha Tahu. Percayalah tangannya selalu menuntun kita. Tanganmu menuntun
Tuhan karena kebesaran-Mu. Ini ucapan syukur kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pastinya sukacita surga itu ada di dalam setiap rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Kita mau tinggikan Dia. Karena Dialah segalanya buat kita. Dialah Allah yang menuntun kita. Yang selalu menyertai langkah kita. Dialah segalanya, Dia bagi. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak, Ibu, Saudara. dalam hidup kita. Dicicip seperti air di madu yang manis. Dan kami percaya hari-hari yang terindah adalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Biarlah kita senantiasa bertumbuh iman kita dalam pengajarannya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan suaranya. Biar melalui firman Tuhan itu yang menuntun langkah kita. Kita mau meminta Tuhan bahwa kami mengerti Tuhan akan rencana-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari sama-sama katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa setiap rancangan Tuhan yang terus Engkau bentuk hidup dan hati kami, dan terus Engkau melanjutkan pekerjaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Itu adalah rancangan yang membawa kepada kami untuk menjadi semakin lebih baik, bahkan berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Jika pada pagi hari ini kembali kami berada di tempat yang kudus, di rumah kami masing-masing, karena kami sedang beribadah secara live streaming. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, berkat yang Engkau berikan, baik itu pada saat hamba-Mu sampaikan di rumah Tuhan, sama seperti berkat yang Engkau berikan di rumah kami masing-masing. Tidak ada yang kurang yang kami peroleh, yang kami terima. Kami undang hadirat-Mu, kami undang kuasa-Mu, kami undang Engkau sendiri Tuhan, untuk berbicara dan masuk di dalam setiap kehidupan kami lewat sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kami sudah memuji Engkau, Tuhan, kiranya pujian ini mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan, dan sekaligus kami bawa tubuh dan jiwa serta roh kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan dan persembahan yang hidup. Kami serahkan waktu untuk kami dapat mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di rumah masing-masing pada pagi ini, bagaimana kabar? Tentunya kami berdoa semua ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Saya akan memberikan satu tema khotbah atau renungan pada pagi ini, aku tidak seorang diri. Seringkali ketika ada tamu atau kita sedang bertamu atau berkunjung ke rumah teman, saudara, ataupun orang lain, sapaan yang khas yang sering kali kita dengar, tidak hanya mereka menanyakan bagaimana kabar, tetapi juga ada yang berkata, dengan siapa kamu kesini? Mereka melihat fakta real yang nyata. Kita pun menjawab sesuai dengan apa adanya. Jika kita bersama dengan istri atau suami atau anak atau orang tua, kita katakan seperti apa yang engkau lihat hari ini. Aku bersama dengan istri, aku bersama dengan suami, anak-anak, bahkan di sana ada tetanggaku juga. Oh ya, kenalkan. Tetapi jika hadir seorang diri, fakta pun juga mengatakan seperti apa yang engkau lihat hari ini. Aku datang seorang diri tanpa ada siapa-siapa. Kadangkala disambut dengan mereka, wah, kendel banget ya kamu. Tetapi juga ada yang kemudian berkata demikian, meskipun aku datang seorang diri, itu bukan titik tetapi koma, tetapi Tuhan yang tidak kita lihat, Dia selalu ada bersama di dalam kehidupanku. Apakah salah seseorang mengungkapkan hal ini? Orang lain tidak melihat secara fisik kehadiran Tuhan,
Tetapi pribadi yang merasakan bahwa meskipun aku datang seorang diri, tetapi ada satu pribadi yang selalu bersama-sama untuk mendampingi dan hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang seperti itu pernah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya pun pernah menyampaikan, meskipun aku seorang diri, tapi sebenarnya Tuhan selalu ada bersama di dalam kehidupanku. Pertanyaan yang kita renungkan sebagai satu perenungan kita pada pagi ini, benarkah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang seorang diri? Jika melihat fakta yang terjadi, mungkin, tetapi itu saya tekankan dan saya tandaskan, itu hanya sebesar perasaan masing-masing. Sebab begini, ada yang sebenarnya di tempat di mana seseorang menghadapi pergumulan, atau sebenarnya di saat seseorang menghadapi satu perjuangan, padahal di kanan kiri ada saudara, bahkan ada suami, atau ada istri, atau ada anak-anak. Tetapi orang tersebut bisa berkata bahwa aku sedang seorang diri. Itu bisa terjadi. Bagaimana Alkitab pada pagi hari ini menjawab tentang kondisi dan keadaan ini yang mungkin juga saat-saat ini sedang kita alami, sedang Bapak Ibu alami, sedang saudara-saudara alami di tengah-tengah situasi kehidupan yang terjadi yang tidak bisa kita elak. Dalam tanda kutip, terpaksa kita harus menikmatinya. Keluaran pasal 23 ayat 20. Itu yang akan menjawab, memberikan kepada kita kekuatan dan peneguhan bahwa aku tidak seorang diri. Keluaran pasal 23 ayat 20, cuma satu ayat yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 23 ayat 20 berkata demikian, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Sekali lagi, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Pasal 23 ini secara khusus di ayat yang ke-20 bangsa Israel masih berada di kaki Gunung Sinai. Mereka setelah berjalan keluar dari Mesir, menghadapi Laut Tebro, dan di sana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, yang pada akhirnya kemudian bisa dilewatinya, dan sampailah mereka ke Gunung Sinai. Saya mencoba untuk membaca beberapa tafsiran dan artikel, berapa lama Musa dan bangsa Israel berdiam atau berada di Gunung Sinai. Waktunya itu berapa? Disebutkan di sana, dijelaskan kurang lebih 40 malam lamanya. Jadi kurun waktu yang tidak singkat, 40 malam lamanya,
berarti 40 hari atau 1 bulan. Kalau 1 bulan hitungan kita saat ini adalah 30 plus 10 hari. Dan kalau kita perhatikan rentetan urutan di pasal yang ke-23 ini tidak bisa dipisahkan dengan apa yang terjadi yang selama ini kalau kita melihat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala mengenai dasatitah hukum yang diberikan kepada umat, kepada bangsa Israel. Tidak hanya itu, karena kalau kita perhatikan di pasal-pasal berikutnya itu ada aturan-aturan yang harus mereka pahami. Ada janji Tuhan, ada aturan-aturan, tetapi juga di sana ada hal yang harus diperhatikan supaya bangsa Israel menerima berkat daripada Tuhan. Ayat 20 ini merupakan satu jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Betulkah bahwa sesungguhnya hidup kita ini ketika kita menjalaninya, meskipun ada satu perasaan bahwa hidup ini seorang diri, di tengah-tengah situasi sedang bergumul. Ayat 20 menjawab dan kiranya ini memberikan satu peneguhan dan kekuatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang menghadapi dan terlebih secara khusus pada saat engkau sedang berkata, aku seorang diri dalam menghadapi tantangan ini, dalam menghadapi perjalanan ini, dalam menghadapi pergumulan ini. Meskipun teks dan konteks Keluaran pasal yang ke-23 ayat 20 ini secara khusus diberikan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kepada kekasih Tuhan, kepada satu bangsa yang diangkat, yang dipilihnya sendiri. Namun bukan berarti bahwa ayat ini tidak bisa berbicara dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ayat ini bisa memberikan satu kekuatan. Ayat ini bisa menembus, bisa menerobos bahwa apa yang selama ini kita katakan bahwa hidupku seorang diri, tidak ada orang lain yang tahu tentang hidupku. Tidak ada orang lain yang mengerti kenapa aku seperti ini. Mereka hanya menyalah-nyalahkan, mereka hanya memberikan kata-kata yang negatif, ucapan-ucapan yang tidak memberikan support, yang tidak memberikan satu dukungan. Mereka selalu melawan seolah-olah dan aku merasa seorang diri. Ayat ini, jika kita renungkan, itu berbicara kuat di dalam kehidupan seseorang yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-20. Bagian yang pertama, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Sampai di sini dulu. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, memberikan satu pembuktian diri yang tidak akan bisa terbantahkan bahwa kata, ungkapan, kalimat sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, itu adalah
kata, ungkapan, isi hati Tuhan. Saya katakan, isi hati Tuhan terhadap satu umat, terhadap satu bangsa Israel yang akan berjalan di padang gurun, yang akan memasuki satu negeri yang dijanjikan Tuhan, dan mereka tidak tahu ada apa dengan padang gurun, yang mereka tidak tahu nanti apa yang akan terjadi ketika memasuki satu negeri yang dijanjikan Tuhan, dan itu adalah negeri Kanaan. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, di sana Alkitab mencatat ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api hanya memproteksi, memberikan kesejukan pada saat siang hari, karena ada tiang awan. Dan memberikan kehangatan pada malam hari, karena di sana ada tiang api yang terus itu tidak pernah berhenti. Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan itu. Musa yang berjalan di depan mereka hanyalah manusia biasa yang dipakai. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang hamba, setelah dia atau sesudah dia, tidak ada orang yang punya hati seperti Musa. Lemah, lembut. Alkitab mengatakan itu. Tetapi apa yang dicatat dalam Alkitab, selemah lembutnya manusia seperti Musa, banyak kelemahan. Namanya saja manusia. Kalau kita perhatikan ketika menghadapi ada orang protes terhadap situasi yang terjadi, mengapa aku seperti ini? Wah, airnya rasanya pahit dan sebagainya. Itu tidak hanya satu orang, dua orang. Ketika menghadapi kenyataan seperti itu, apakah Musa tahan terhadap suara-suara yang seperti itu? Sementara kalau saya berpikir, aku ini hanya seorang manusia biasa yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan. Aku tidak punya kuasa untuk melakukan hal itu. Emosi, marah, yang muncul akibatnya kemarahan Musa dilampiaskan yang hanya cukup sebenarnya untuk berbuat sesuatu Musa, tetapi akhirnya dilemparkan tongkatnya ke batu itu karena emosi. Keluar air, betul. Tetapi itu bagi Tuhan dianggap bersalah. Hukumannya Musa tidak bisa masuk ke satu negeri Kanaan. Musa adalah pribadi yang dipakai Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, ya. Tetapi dia penuh. Sebagai seorang manusia ada kesalahan, ada kelemahan, kekuatannya terbatas. Tabut perjanjian, kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel di sana, tabut perjanjian itu harus diangkat oleh orang-orang Lewi. Dan itu menduduki tempat yang pertama. Sebelum bangsa Israel itu mau bergerak atau mau berjalan maju, maka didahului dulu dengan satu tabut perjanjian. Di sana ada tongkat Harun. Di sana ada mana. Di sana ada 2 loh batu. Di atasnya ada kerubim. Lambang kehadiran Allah. Nampaknya jika kita perhatikan
lewat ayat yang ke-20, belumlah cukup Tuhan itu memperhatikan sedemikian rupa dengan memberikan tiang awan, dengan memakai Musa, dengan memberikan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah. Tapi Tuhan berkata pada pagi ini di ayat yang ke-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ada satu kata yang seringkali kita dengar, yaitu teofani. Apa itu teofani? Adalah Allah yang menampakkan diri berwujud manusia atau malaikat. Ada beberapa pendapat, ada beberapa pandangan, ada orang yang menafsirkan bahwa malaikat yang di ayat yang ke-20 itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang memimpin umat dan bangsa Israel berada di depan sebelum Musa, bahkan sebelum tabut perjanjian. Kalau demikian halnya, ayat yang ke-20 ingin berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya sekalipun Tuhan tidak terlihat, namun bisa Dia menampakkan diri yang terlihat, baik itu wujudnya adalah malaikat ataupun wujudnya itu adalah manusia. Di sana Tuhan memimpin, mendahului, dan berjalan bersama di dalam kehidupan kita untuk melewati segala sesuatu yang sedang kita hadapi, untuk melewati segala sesuatu yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Pada hari Senin yang lalu, tepatnya tanggal 7 Juni, saya masih berada di perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran karena sakit. Hari itu pagi saya masih mencoba untuk bergumul dengan jam tidur saya. Karena mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak bisa tidur sama sekali. Hari Senin saya masih bergumul, saya masih berjuang untuk saya bisa tidur. Meskipun kemudian tidurnya itu tidak lama, tidak panjang. Beberapa menit bisa tidur tapi bangun lagi. Berapa menit tidur kemudian bangun lagi. Sore hari, mungkin orang lain tidak mengerti, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin juga orang lain tidak memperhatikan. Ketika sore hari itu, ya kebetulan saya pindah, ya yang awalnya saya itu di ruang sebelah yang jauh daripada jendela, karena sebelah saya kemudian minta pulang paksa, saya atau kami dengan istri minta pindah di dekat jendela. Sore itu, Senin tanggal 7 Juni, saya memperhatikan awan. Melihat, saya tertarik dengan awan itu. Ya. Jadi begitu ada awan tebal, tetapi ada cahaya, ada sorotan yang kemudian ada awan yang seolah-olah di situ itu, ketika saya perhatikan itu, berkali-kali berganti atau berkedip, itu kok berubah ya. Karena awan kan terus berjalan. Loh, ini kok mirip seperti ini. Loh, ini kok mirip seperti ini. Begitu beberapa kali saya melihat awan itu seperti gambaran ini. Yang tidak pernah saya lupakan adalah pada saat itu, loh, kayak Yesus berdoa. Kemudian sekilas saya berkedip sejenak, berganti.
Seperti Tuhan itu sedang, kalau gambar-gambar yang pernah kita lihat di kalender itu, sedang memberkati. Begitu. Saya tangkap satu hal. Kalau saya memperhatikan itu bukan secara kebetulan, dan Tuhan arahkan mata saya untuk melihat awan. Orang lain tidak tahu ada awan, dia lihat atau tidak, mungkin juga tidak peduli, nah rasa sakitnya. Tetapi saya yakin saya dibawa oleh Tuhan untuk melihat itu, untuk mengerti itu, dan ketika saya menerapkan dengan apa yang saya alami, bahwa sekalipun saya berada dalam posisi keadaan yang kesakitan ini, ternyata di sana Yesus berdoa. Di sana ada gambar, ada rupa, ada wajah yang mirip, yang menyerupai, dan saya imani, saya yakini dia sedang memberkati saya. Hal yang sama di dalam hidup ini, tidak hanya secara pribadi yang saya alami, tetapi yakinlah bahwa ayat yang ke-20 ketika firman Tuhan hari ini tidak berbicara kepada umatnya bangsa Israel saja, tapi secara khusus juga kepada bapak, ibu, saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, menghadapi tantangan-tantangan. Yakinlah sesungguhnya Tuhan itu sedang mengutus malaikatnya, dan itu adalah Tuhan sendiri yang beserta dengan bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Kalau saya runut dengan apa yang saya alami, hari Minggunya itu saya mengalami kondisi sakit yang, maaf saya berkata demikian, ini aku hampir mati ini. Saya sampai berpikir seperti itu. Saya tidak kuat. Hari Minggu itu saya pikir ini aku mungkin, ini karena nafasnya yang sedemikian rupa gitu. Saya berkata ini, aku jangan-jangan ini aku hampir mati. Saya tidak kuat, saya minta dukungan doa. Keluarga Bapak Gembala, Bapak Kardio. Hari Seninnya saya dipertunjukkan dan dilihatkan itu. Sampai hari ini saya ada di tempat ini masih membagi berkat bagi sidang jemaat Bapak Ibu semua. Karena saya tahu bahwa malaikat, bahkan Allah sendiri itu bersama-sama dengan saya, mendahului saya untuk berjalan dan mendahului juga Bapak Ibu di tengah-tengah menghadapi tantangan dan pergumulan. Yang kedua, dilanjutkan demikian di ayat yang ke-20. Untuk melindungi engkau di jalan. Jadi sangat jelas sekali malaikat ini yang adalah teofani daripada Allah itu maksud dan tujuannya itu adalah untuk melindungi engkau di jalan. Saat umat dan bangsa Israel berhenti di Gunung Sinai, kemudian setelah mendapatkan firman Tuhan 10 dasar titah, dan dilanjutkan dengan aturan-aturan yang lain. Kalau kita baca di sana, kemudian mereka siap untuk berjalan. Seperti apa jalan yang dilewati oleh bangsa Israel? Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh dengan batu, tanahnya cukup gersang, bahkan menemui hutan pun tidak, karena daerahnya tandus, yaitu padang gurun.
Situasi di padang gurun, mereka juga tidak tahu dengan situasi di padang gurun ada binatang buas apa. Bisa jadi ular beracun, binatang-binatang yang buas, serigala dan sebagainya yang mengancam akan nyawa mereka. Ditambah lagi untuk memasuki satu wilayah negeri, satu umat yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan, mereka juga harus melewati negeri-negeri lain. Bahkan secara khusus untuk masuki negeri Kanaan, mereka harus berhadapan dengan orang Feris, orang Hewi, orang Amori, orang Het, dan orang Kanaan itu sendiri. Sementara kalau kita perhatikan dengan bangsa Israel, dia ini siapa? Dia adalah satu budak. Jadi dia tidak dipersiapkan untuk bertempur. Dia tidak dipersiapkan untuk berperang. Tapi dia adalah satu bangsa yang dijadikan budak. Tugasnya adalah membangun, bekerja keras, disiksa, dianiaya. Sementara dia harus berhadapan dengan satu negeri-negeri yang sudah mapan, alat perangnya cukup, terlatih di sana. Secara logika, hitungan matematika, tidak akan pernah bisa dan sampai ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan. Namun ayat ini memberikan kepada kita satu kepastian bahwa Allah, malaikatnya, teopani daripada Allah itu, dia berjalan di depan dan dikatakan dia melindungi engkau di jalan dari segala macam bahaya dan tantangan yang terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahaya saat ini bisa berada di mana-mana. Apalagi ketika kita berbicara tentang virus corona dengan varian baru yang lebih cepat dan berbahaya. Kalau kita menyaksikan beberapa tayangan media di India, itu seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi tidak hanya itu. Bentuk-bentuk bahaya yang kita hadapi, yang selain yang tidak kita bisa lihat karena virus tadi, tapi bisa bahaya yang kita hadapi, yang kita lihat. Orang tersandung, jatuh, tidak hanya terkilir, tetapi lebih parah lagi. Akhirnya sampai diamputasi atau mati. Dalam satu perjalanan kita sudah mencoba untuk, kalau itu sebagai seorang pengemudi atau penyetir motor atau mobil, kita sudah berhati-hati sekali. Ada saja yang kadangkala kecelakaan pun masih terjadi. Tidak hanya cedera ringan, ada yang berat, bahkan ada yang langsung dipanggil Tuhan pada saat itu juga. Dan bahaya-bahaya yang lain. Penjahat-penjahat bisa berada di sekitar, bisa berada di sekeliling kita tidak tahu. Hari ini kebenaran firman Tuhan mau katakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan sanggup melindungi. Yang beberapa saat yang lalu saya pernah berpikir, ini aku mati.
karena saya tahu saya berserah kepada Tuhan. Bisa jadi saya mati, bisa jadi. Tapi Tuhan masih menolong, Tuhan masih melindungi. Jika ada banyak orang yang ditolong, yang dilindungi, yang diselamatkan oleh Tuhan, maka hati, iman, dan doa kami buat Bapak Ibu jemaat yang sedang menghadapi hal yang sama, mungkin juga sedang berpikir hal yang sama seperti apa yang saya pernah pikirkan, ini mati. Orang lain jika ditolong dan diselamatkan, maka Bapak Ibu juga akan ditolong, diselamatkan kehidupan Bapak Ibu. Karena ada proteksi dan pelindungan daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagian yang selanjutnya berkata, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kita catat baik-baik. Malaikat Allah, teofani Allah. Dia tidak hanya berjalan di depan kita. Dia tidak hanya melindungi kita, tetapi menyampaikan untuk membawa kita kepada satu tempat tujuan seperti yang diberikan Tuhan, yang disediakan, kalau itu bangsa Israel, disediakan Tuhan bagi umat, bagi bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Berarti adalah tantangan yang terjadi selama berada di padang gurun akhirnya bisa dilewati dan bisa dilalui sampai kepada satu tujuan, meskipun harus berhadapan dengan masa-masa dan pengalaman-pengalaman yang buruk, yang mengkhawatirkan, yang mendebar-debarkan, yang seolah membuat jantung itu mau rontok, membuat gelisah, takut. Itu bagian dari pengalaman yang Tuhan izinkan, tetapi semuanya itu terlewati, akhirnya sampai kepada satu tujuan yang disediakan oleh Tuhan. 40 tahun lamanya bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun dan memasuki satu negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang sebenarnya tidak butuh waktu tahunan untuk bisa masuk. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kehidupan kita semua. Tuhan itu telah menyediakan kepada kita seperti apa yang menjadi mimpi Bapak Ibu. Seperti apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Ibu. Mimpi, cita-cita itu perlu digapai, perlu kita berjalan, perlu kita bergerak, perlu kita berjuang. Meskipun di dalam perjalanan kita harus menghadapi seperti padang gurun yang tidak enak sama sekali. Tetapi pada akhirnya, karena ada Allah yang menyertai kita, dan kita tidak seorang diri menghadapinya. Nah, Tuhan yang lebih dulu menghadapi untuk itu. Maka saya yakin ayat ini akan membawa kepada kita menuju kepada satu negeri Kanaan kita masing-masing. Kanaan secara rohani adalah simbol bagian dari kerajaan Allah ya, tetapi Kanaan secara jasmani adalah tempat di mana Bapak Ibu punya satu tujuan dan keinginan seperti yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Percayalah,
bahwa hidup kita ini tidak seorang diri, karena ada Tuhan, karena ada Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa, waktu dan tempat saya serahkan, kembalikan kepada Bapak Kardio. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Allah melalui hamba-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yoel Mardiono, yang boleh menyampaikan kebenaran demi kebenaran bagi kami sekalian. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu ada dan menyertai hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengikuti live streaming. Bapa di surga, Engkau akan memberkati bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Engkau akan memberkati Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, kaum pria wanita, bahkan kaum lansia. Biarlah perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapa untuk pergumulan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Tuhan, sungguh kami mohon pertolongan-Mu bagi saudara kami yang saat ini terpapar oleh karena pandemi Tuhan. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan memberikan kekuatan bahkan pemulihan, penyembuhan secara total bagi saudara kami yang mengalami, oh Tuhan, terpapar COVID-19 ini. Bapa di surga, kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau akan memberkati Tuhan yang saat ini menghadapi pandemi ini ya Bapa, khususnya di daerah-daerah di mana di sekitar kami Tuhan juga mengalami banyak yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintahan kami, Engkau akan menolong ya Tuhan untuk bisa membantu bahkan memberikan jalan keluar dari setiap saudara kami yang mengalami, oh Tuhan, terpapar oleh karena COVID-19 ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati para pemimpin kami, baik sampai kepada daerah-daerah, bahkan sampai kepada RT RW di mana kami berada Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat marifat sehingga di dalam kepemimpinan kepada bangsa kami, Tuhan Engkau memberkati dan memberikan jalan keluar untuk permasalahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami sekalian umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mohon untuk perhatian sejenak warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yoel Mardiono dan seluruh tim pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang boleh melayani kita sekalian. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun bagi saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini. Ada 5 saudara yang berulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Prihartono, yang kedua Saudari Rahayu, ketiga Ibu Sri Paryati, keempat Saudari Inike Kristin, dan yang kelima Saudara Eko Pranoto. Biarlah melalui ulang tahun ini Tuhan semakin memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Kemudian untuk jadwal ibadah Permata dan PD Delta untuk tanggal 23 bulan Juni 2021, untuk ibadah Permata dan PD Delta Asri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2021, ibadah tetap dilaksanakan dengan cara di keluarga masing-masing. Untuk materi nanti akan disampaikan melalui GIA Group. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk hari Jumat, ya, untuk hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, ibadah PRBK diadakan pada jam 19 atau 7 malam. Dimohon untuk semua anak remaja dan pemuda boleh bergabung dan beribadah di tempat ini. Kemudian kami sampaikan juga untuk jadwal ibadah minggu depan, pengkhotbah akan disampaikan oleh Bapak Gembala, kemudian WL dan singer akan dilayani oleh Ibu Wulan, kemudian Ibu Puput, Ibu Yohanita, Saudari Dian Handayani. Kemudian majelis pendamping dan warta Diaken Sugeng Trihendaryanto. Pemusik akan dilayani Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, dan Saudara Krisma. Kemudian untuk lighting akan dilayani Saudara Excel, kemudian produksi akan dilayani oleh Saudara Adi. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Untuk tamburin, Saudari Siska, Saudari Ivon, Saudari Ike, dan Saudari Elisa. Itu saja yang perlu kami sampaikan untuk warta pada pagi hari ini, dan waktu kami serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan beberapa masukan bagi kita sekalian. Waktu kami haturkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mohon waktu sejenak untuk menyampaikan tentang kebijakan dan seruan tim penggembalaan Gereja Salmasih Jemaat Ungaran menyikapi meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19 akhir-akhir ini. Shalom, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika sampai dengan saat ini kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh dan dapat menyelenggarakan segala aktivitas, bahkan juga ibadah kita seperti pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan informasi sekaligus merupakan kebijakan dan seruan dari tim penggembalaan Gereja Salmasih Jemaat Ungaran dalam menyikapi meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19 yang terjadi hari-hari terakhir ini. Memperhatikan adanya penyebaran kasus COVID-19 yang cenderung mengalami kenaikan yang sangat signifikan, baik di masyarakat sekitar kita ataupun di banyak daerah-daerah lain di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah khususnya, bahkan di Indonesia pada umumnya, maka tim penggembalaan Gereja Salmasih Ungaran mengeluarkan satu kebijakan sekaligus seruan bagi seluruh jemaat Gereja Salmasih Ungaran sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan surat edaran pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun dari tingkat pusat, yang menyatakan bagi wilayah yang berdasarkan peta sonasi kasus COVID-19 yang berzona merah dan oranye,
diperintahkan untuk kegiatan keagamaan di tempat peribadahan ditiadakan untuk sementara, dan kegiatan peribadahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana digital sesuai dengan ketersediaan perangkat yang dimilikinya, sehingga umat tetap bisa menjalankan ibadah serta mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Untuk itu, Gereja Isa Al-Masih Ungaran yang kebetulan juga berada dalam zonasi peta COVID-19 yang berzona merah, maka dengan ini tim penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran mengeluarkan kebijakan bahwa untuk ibadah raya tanggal 20 pagi hari ini, Juni 2021, baik ibadah 1 dan 2 dilaksanakan secara online atau dilaksanakan dengan beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Adapun link ibadahnya akan diberitahukan lewat grup Gia Community sebelumnya. Sehubungan dengan ini juga diharapkan kepada seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut bersama dengan keluarga dengan penuh khidmat di rumah kita masing-masing. Dan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah minggu depan dan selanjutnya akan diberitahukan atau diberikan informasi di waktu kemudian. Kemudian yang kedua, tim penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran menyerukan sekaligus mengajak kepada seluruh jemaat untuk terus berdoa kepada Tuhan agar penyebaran virus COVID-19 segera dapat diputuskannya sehingga kita dapat kembali melaksanakan peribadahan seperti biasanya, yaitu ibadah tatap muka di gereja. Kemudian yang ketiga, tim penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran menyerukan kepada seluruh jemaat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat setiap hari. Karena dengan kesadaran kita dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dengan ketat, maka kita akan terhindar dari terpaparnya kasus COVID-19 sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam gerakan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Dan yang keempat, kami percaya bila jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran sangat rindu untuk segera dapat kembali beribadah di gereja atau beribadah tatap muka di gereja. Oleh karena itu agar supaya kerinduan kita dapat terwujud, maka kami mengajak dan menyerukan kepada seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran untuk berusaha tetap sehat setiap hari. Sehingga di hari Sabat kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Agar kita bisa sehat setiap hari, maka kami menyerukan dan mengajak kepada seluruh jemaat untuk mau membayar harganya supaya kita tetap sehat dengan cara kita berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, tetapi juga di rumah ataupun di luar rumah, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dengan kata lain setiap hari. Dengan sikap ini kita berharap yang pertama, kita dapat selalu sehat, dan dengan demikian ketika kita sehat, maka kita pun akan dapat segera bisa kembali menyelenggarakan ibadah secara tatap muka di gereja. Kami mengajak kepada seluruh jemaat untuk bekerja sama, bersama-sama untuk berdisiplin di dalam penerapan prokes ketat ini yang kita lakukan tiap-tiap hari. Tepatnya sejak hari Senin hingga Minggu, berarti setiap hari selama 1 minggu secara serentak bagi seluruh jemaat, sehingga gereja diharapkan tidak akan menjadi atau tidak akan menimbulkan adanya klaster baru kasus COVID-19. Dengan demikian, selain seluruh jemaat dan gereja aman dari COVID-19, kita juga bisa menjadi contoh dan teladan sekaligus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat di sekitar kita sebagaimana seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikianlah kebijakan sekaligus ajakan tim penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Ungaran terhadap seluruh jemaat
Kerjasama yang baik dari seluruh jemaat sangat menentukan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita bersama. Salam sehat dan terus semangat. Mari kita jaga iman, imun dan perasaan aman untuk melawan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sekarang kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri untuk ibadah raya kita saat ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terus berharap, kita terus memandang kepadanya, dan hanya Dia satu-satunya Allah yang menjadi andalan kita sekalian. Setelah kita semua boleh berbuat bakti, kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan kita semua telah diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Maka sekarang jemaat Tuhan, terimalah kiranya berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, diberkati kiranya kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Berkati aku melimpah-limpah. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat bahwa untuk persembahan syukur jemaat sekalian bisa dikumpulkan di dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing, dan bila mana nanti kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gereja, persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibawa dan diserahkan kepada gereja. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.